Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, salah satu hal yang paradok di dalam kehidupan masyarakat kita itu adalah ketika mendefinisikan sesuatu yang haram atau yang halal. Misalnya babi, gitu kan? Itu nggak ada perbedaan di kalangan umat Islam, babi itu haram. Tapi orang-orang banyak menyindir dan mengeledek masyarakat Islam. Babi haram, babu, nah gitu. Ketika dilihat realitas ya, itu kita gunakan cara menganalisis kenapa ya ketika Yusuf Mansur itu membuka usaha gitu, katakanlah warung steak and shake, dan orang masih senang datang gitu, berlomba-lomba. Kenapa? Karena yang dijual di situ jelas bukan babi. Itu aja yang di masyarakat kita yang didefinisikan perbuatan yang haram, yang nggak boleh dimakan. Bahkan dia mungkin sholatnya jarang. Sholat mungkin ada juga yang sholatnya itu 2 kali setahun. Puasa dia mungkin bersemangat mau mudik lebaran gitu. Tapi begitu berbicara, lo makan babi nggak? Oh, takut sekali dia. Tapi kamu nipu orang nggak gitu? Oh, itu dia nggak bisa memberikan definisi yang jelas. Yusuf Mansur, ini tentu saja situasi masyarakat seperti ini menguntungkan Yusuf Mansur. Dia misalnya ya, itu kasusnya di Masjid Kota Wisata kan jelas berkonotasi penipuan. Uang itu dia ambil dengan cara membelokkan duit masyarakat atau dalam bahasa kasarnya nipu. Lah, nipu itu haram nggak? Orang kan mengatakan itu haram, tapi mau nggak orang menghukum penipu ini? Nah, kalau ketangkap biasa diserahkan ke kantor polisi kan gitu. Tapi kalau udah pakai sistem yang canggih, itu masyarakat masih mau nggak gitu? Umumnya masyarakat banyak yang tidak peduli. Saya Yusuf Mansur buka ya usaha warung steak and shake. Itu kan dari uang yang bermasalah, tapi orang nggak peduli. Sama kayak tadi itu kalau babi ya orang sangat takut ini haram gitu. Tapi perbuatan yang haram bagaimana? Ini masyarakat masih perlu kita ingatkan atau perlu kita gugah bahwa perbuatan haram itu juga haram. Lalu dampaknya berikutnya juga haram. Misalnya nih, dia mencuri komputer atau peralatan kantor gitu. Seorang karyawan rendahan. Lalu dia jual, mencuri itu kan. Uangnya itu uang curian atau uang halal itu? Pasti semua orang mengatakan itu perbuatan yang haram. Lalu dia ngikutin ceramah Yusuf Mansur. Bacain salawat, karena kerjaan Yusuf Mansur kan seperti itu. Kita bacain salawat, ini di bulan Rajab, salawat 1000 kali. Lalu tindakan mencurinya tadi itu udah selesai gitu. Dia mencuri di kantornya, itu apa dianggap selesai? Nah, belum, itu nggak selesai. Kalau pihak kantor menyelidiki lantas terbukti, itu layak akan dibawa atau dilaporkan ke polisi. Lalu di tangan Allah itu masih dianggap sebuah perbuatan berdosa. Jadi perbuatan dosa itu tidak hanya mengganggu orang, tidak hanya makan babi bagi umat Islam, tidak hanya makan makan anjing gitu. Itu banyak orang Islam nggak akan mau itu. Takut dia. Tapi perbuatan kayak tadi itu gimana? Kembali ke cerita Yusuf Mansur nih. Yusuf Mansur, dia santai aja dia membuka warung steak, tambah lagi. Itu duit dari mana? Ada orang bertanya begitu. Dia kan nggak tampil di ceramah-ceramah di masjid. Memang dia nggak tampil di ceramah-ceramah di masjid. Ke bulan Rajab mungkin nggak ada yang mengundang dia. Tapi orang sudah lupa, ada pundi-pundi uang masyarakat yang diduga ya, itu uangnya sudah masuk ke tangan Yusuf Mansur. Apa itu? Misalnya usahanya yang beberapa bulan yang lalu dicabut nyawanya oleh OJK, dia sangat senang. Misalnya Paytrend. Di Paytrend itu kan dia dapat duit yang sangat banyak. Untuk mengeluarkan izin pertamanya dia punya uang berapa miliar dulu tuh. Miliaran dia punya uang. Lalu bagaimana itu perbuatan dosa enggak gitu? Nah, masyarakat kita belum sampai kalimatun sawaknya di sini belum sampai.
Misalnya nih, dia mengumpulkan ada mungkin 10.000 orang. 10.000 orang mendaftar di PayTrend, ini satu paket ya. Di dalam 10.000 itu langsung paket 3,5 juta untuk biaya umrah. Lalu sisanya 6,5 juta masuk ke PayTrend gitu. Karena itu untuk bayar-bayar, macam-macam nanti nggak dipotong lagi. Tapi ternyata dua-duanya nggak ada yang berjalan, tapi uangnya masuk. Coba ya, kalau 10 juta, ya kan, dikali 10.000 orang, itu udah 100 miliar. Nggak ada satu orang pun yang diberangkatkan Yusuf Mansur. Yang nampak itu dia foto gagah-gagahan, dilebih-lebihkan lah. Dia nasihati orang bagaimana supaya kehidupan berkah gitu. Padahal kata orangnya mencuri, nipu gitu. Dia dapat undangan raja. Mungkin saja dia pernah dapat gitu. Tapi nggak yakin saya tiap tahun dapat. Karena undangan raja itu kan dibagi oleh kedutaan Arab Saudi di sini kepada tokoh-tokoh tertentu gitu. Yang udah dapat tahun lalu, tahun depannya nggak diundang lagi. Tapi Yusuf Mansur dipublikasikan dapat undangan raja terus menerus. Lalu ditambah umrah undangan raja. Padahal setahu kita tidak pernah ada paket umrah undangan raja. Ya kalau umrah aja sendiri gitu. Karena umrah nggak sulit. Tapi itu Yusuf membranding dirinya bahwa dia tuh hebat. Lalu usahanya tadi itu haram nggak? Tipunya orang itu misalnya nih, untuk paket umrah merdeka. Ya kan? Itu jumlahnya yang pengacara korban itu Pak Davi namanya. Telah menghitung ada 7.426 orang yang terdaftar, yang sudah store untuk umrah. Ya kan? Lalu nggak berangkat, uangnya masuk ke kantong Yusuf Mansur, itu haram nggak pekerjaan itu? Nah di sini kita lihat belum ada kalimatun sawa di tengah masyarakat kita, penyataan bersama. Jadi mereka nggak marah itu. Maka ketika Yusuf Mansur melarikan uang ini ke warung steak and shake, ya orang nggak ada persoalan juga. Karena yang dijual di situ daging halal. Tapi backgroundnya gimana gitu? Ah itu orang nggak sampai pikirannya atau kesadarannya seperti itu. Padahal ya uangnya didapatkan dengan cara haram, mestinya usahanya itu juga usaha yang haram. Ya kan? Usaha yang haram. Karena itu ada seruan misalnya nih ya. Kenapa usaha boikot produk-produk yang dianggap terafiliasi dengan Israel itu lama-lama sukses. Sukses upaya masyarakat melakukan boikot. Buktinya apa? Banyak franchise asing di sini itu sudah mau tutup, bahkan gulung tikar. Ini misalnya yang besar-besar yang terpublikasi di media ini, ada Pizza Hut. Oh banyak gerainya tutup. Kemudian ada KFC, Kentucky Fried Chicken. Banyak itu gerainya ditutup. Bahkan lebih dari 4.000 katanya. 400 apa 4.000 itu karyawannya itu ribuan orang, ya mungkin 400 ya. 400 gerai KFC itu ditutup. Ada lagi McDonald. Padahal makanan McDonald juga makanan halal itu. Halal makanannya nggak ada campuran babi di situ. Makanannya ya kentang, roti, daging, itu-gitulah gitu. Ada lagi itu yang digugat, yang diserang habis juga oleh masyarakat, misalnya kopi Starbucks. Ya kan? Itu secara material makanannya halal itu. Tapi ada seruan karena ini terafiliasi dengan Israel, harus diboikot. Ternyata boikot masyarakat itu efektif juga, setelah lama-lama ya itu berpengaruh. Tepatnya misalnya dulu kan, ketika Perang Gaza itu 7 Oktober 2023. Nah di akhir Desember 2024, itu udah terasa pengaruhnya. Banyak usaha-usaha besar itu goyang. Lalu kenapa usaha-usaha begitu ada boikot? Karena ini dianggap sebagai upaya karena mereka terafiliasi dengan Israel. Padahal di meja-meja makan tuh dia udah bersumpah lah.
Kami ini nggak ada hubungan dengan politik Israel. Gitu. Nah lalu kembali kepada cerita Yusuf Mansur ini. Mestinya kita lihat kesadaran masyarakat yang tinggi ini orang ini melakukan penipuan di mana-mana. Menjegal masyarakat di mana-mana. Harusnya ada simpati juga, kita bersimpati minimal gitu. Udah kita bersimpati, tidak ada makan di tempat yang terafiliasi dengan Yusuf Mansur. Minimal ini ada koneksi dengan Yusuf Mansur. Jadi bersimpati kepada orang kecil yang sudah ditindas dan dalam tanda kutip ditipu oleh Yusuf Mansur. Kalau kesadaran ini timbul, wah itu warung steak dan shake yang ditantang-tantang oleh Yusuf Mansur kagak efektif, ente boykot. Kagak ada guna ente boykot, itu akan berguna nanti. Asal kesadaran masyarakat timbul gitu. Jadi kita lihat agama itu dalam suara keadilan. Jangan lagi agamanya dalam suara dalam bentuk retorika, bahkan dalam bentuk administrasinya gitu. Misalnya ya orang soleh itu misalnya tidak makan babi, misalnya, atau orang Islam tidak makan babi, tetapi usaha-usaha haram dia masih ikut gitu. Nah itu nggak bisa gitu. Misalnya gitu juga kan di kantor dia terlibat dalam penggelapan uang misalnya, atau menindas gaji karyawannya, menyunat gaji karyawannya, lalu dia pulang ke rumah dia puasa Senin Kamis. Itu selesai nggak tindakan dia yang merugikan orang tadi itu? Ya enggak. Dia karyawan misalnya nih, dia sering bolos, 3 gaji utuh, dia bermain dengan satpam misalnya. Lalu di rumah nanti dia suruh anak istrinya, wah kita ini harus bersedekah banyak kepada orang miskin. Padahal tindaknya di kantornya itu tindakan curang gitu. Dosa nggak dia melakukan tindakan kecurangan tadi itu? Ya pasti berdosa. Terus selesai nggak masalah dengan cerita oh salawatin aja 1000 kali? Nggak selesai Pak, nggak selesai. Karena kecurangan itu tetap ada. Begitulah kita memahami apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur, kenapa belum banyak pengaruhnya di dalam usahanya? Karena masyarakat menilai belum tepat dalam ukuran syariat. Karena itu ya di pay trend itu dia senang sekali. Dan kita berharap pembukuan pay trend itu ya kalau bisa ya ada yang membuka. Itu penyidik ya. Kalau penyidik suatu hari nanti membuka, itu akan ketahuan berapa sebetulnya uang yang dia gelapkan, yang tidak terjangkau oleh tangan-tangan hukum. Tapi orang-orang kecil yang dirugikan itu pasti dia tuh menjerit, berdoa, bahkan juga mungkin dia melaknat. Supaya Allah memberikan laknat kepada orang-orang yang menipu. Misalnya dia melaknat Yusuf Mansur. Bisa juga dia melaknat warung steak and shake-nya. Dan lama-lama nanti akan berpengaruh. Kita lihat nanti mudah-mudahan kesadaran beragama masyarakat kita ini terus tumbuh. Sehingga dia bisa membela hak-haknya dari orang-orang yang menzaliminya. Dia bisa mengembalikan hak-haknya yang dirampas oleh Yusuf Mansur pakai bahasa dakwah dan bahasa salawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.